Oki Setiana Dewi tuai kontroversi. Gelarnya sebagai ustazah diragukan publik. Lewat petisi, sejumlah masyarakat meminta agar Oki berhenti tampil sebagai ustazah dalam ruang publik. Lalu bagaimana Oki menanggapi kontroversi hingga petisi yang menentang dirinya? Dan bagaimana pula Majelis Ulama Indonesia melihat pro kontra kehadiran Oki Setiana Dewi yang tasbihkan sebagai seorang ustazah? Kita simak liputannya berikut ini. Mendapat kritik pedas di dunia maya hingga munculnya sebuah petisi untuk menghentikan penampilan Oki di ruang publik sebagai penceramah, ibu dua anak ini kembali memberi klarifikasi. Kemarin Oki yang didampingi sang suami Ori Fitrio berusaha sebijaksana mungkin menjawab segala tudingan yang tertuju pada dirinya. Tentang gelar ustazah yang belakangan jadi sorotan serta dipertanyakan sebagian kalangan, Oki justru merasa semakin terpanggil untuk memperdalam ilmu agama hingga akhirnya tak disebut sebagai ustazah abal-abal seperti yang belakangan ramai dibicarakan. Yang Oki harus mengucapkan banyak terima kasih karena dengan adanya teman-teman yang kemudian mengkritik itu pada akhirnya membuat Oki banyak introspeksi. Termasuk mungkin ada beberapa yang mengatakan tidak pantas disebut ustazah gitu ya. Memang kalau gelar ustadz atau ustazah di Arab sana gitu ya memiliki standar pendidikan S3 gitu, paham tentang Quran, paham tentang hadis, dan Oki adalah seorang ibu muda, anak muda yang masih jauh sekali dengan itu. Oki adalah anak muda yang masih terus-menerus ingin belajar, dipanggil dengan ustazah atau sebutan apapun. Oki berlindung pada Allah, mudah-mudahan itu tidak pernah mengurangi Oki untuk semangat belajar. Tidak pernah mengurangi Oki untuk menyampaikan apa yang Oki tahu. Jadi terserah, itu kan itu dari Allah ya. Allah takdirkan Oki, misalnya Oki main film, Oki main sinetron, Oki dakwah di TV, itu Allah yang takdirkan. Kemudian kata Allah, misalnya Oki dipanggil ini, dipanggil itu Allah yang takdirkan. Ustadz itu artinya guru, tilmid itu artinya murid. Jadi guru itu karena mengajarkan. Nah, di Timur Tengah, orang dipanggil ustadz atau ustazah ketika dia bergelar doktor dan sudah menjadi guru besar, maka dipanggil ustadz atau ustazah. Kalau kami di pesantren, ustadz atau ustazah itu bagi orang yang sudah tamat pendidikannya, tamat dan sudah mempunyai ilmu tertentu, dan ilmunya itu sudah bisa dipercaya untuk mengajarkan kepada muridnya. Mencuatnya keraguan publik terhadap gelar ustazah Oki Setiana Dewi berawal dari bekal keilmuan Oki yang disebut-sebut tak memadai untuk menjadi seorang ustazah. Oki bahkan dituding melakukan pembohongan publik ketika mengaku pernah mengenyam pendidikan di Universitas Ummul Qura Mekah. Adapun mengenai yang banyak mengatakan Oki melakukan bohong gitu ya karena pernah ada di Ummul Qura. Alhamdulillah Oki sebenarnya takut untuk berbohong. Di tahun 2012 Oki telah menulis buku 4 tahun yang lalu. Oki tulis buku judulnya adalah Cahaya di Atas Cahaya, terbitan Mizania di tahun 2012, dan alhamdulillah buku itu sudah bestseller. Oki menceritakan secara detail perjalanan sejak awal di Indonesia, bagaimana Oki kebingungan soal uang, bagaimana Oki kebingungan emang bisa belajar gitu ya. Sampai akhirnya Oki berangkat ke sana. Sampai kemudian Oki merasakan bagaimana belajar di sana selama 1 bulan. Oki mustami di sana. Mustami itu Oki mendengarkan. Mudah-mudahan apa hikmah yang bisa Oki ambil adalah ketika pulang dari sana, Oki mendapatkan semangat yang luar biasa untuk membagikan pengalaman apa yang Oki dapatkan di Ummul Qura Mekah itu, sehingga Oki tulis buku itu. Selain gelar dan keilmuannya dalam bidang agama, kehadiran Oki di tengah-tengah masyarakat memberi tausiah, konon juga disebut-sebut memiliki bayaran yang sangat tinggi. Lalu apa kata Oki tentang tarif dirinya yang dianggap melebihi tarif Ustadz kondang sekalipun? Apa pula kata Majelis Ulama Indonesia tentang maraknya isu penceramah memasang tarif? Sebenarnya memang ada tim yang mengatur jadwal sebenarnya. Jadi Oki itu fokus sebenarnya untuk belajar dan menyampaikan. Ketika pun pada akhirnya ada orang yang memanggil, Ki datang dong untuk penggalangan dana Palestina, misalnya donasi Palestina, datang dong untuk acara bakti sosial untuk yatim piatu. Masa sih meminta dengan sebegitunya gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan Allah jaga Oki, Allah jaga keluarga Oki untuk senantiasa lurus di jalannya Allah. Kalau belok lagi diingatkan, tolong diingatkan. Oki butuh diingatkan. Dia boleh menerima,
Tetapi di dalam Islam tidak boleh menentukan pengajaran itu sekian bayarannya. Tetapi Islam menganjurkan hendaklah masyarakat atau di sini atau pemerintah itulah yang tahu diri menghargai terhadap profesi pengajar, profesi penceramah, profesi dai itu. Menganggap apa yang terjadi sekarang ini sebagai ujian, kehidupan Oki juga tak luput dari sorotan. Kerap memberi ceramah, Oki dinilai terlalu memperlihatkan kehidupan pribadi dan cenderung terkesan pamer. Lalu bagaimana pula Oki menanggapi kritik publik tentang dirinya yang dianggap terlalu mengekspos berbagai hal tentang kehidupan pribadi? Lalu benarkah Oki akan menindaklanjuti hal ini ke jalur hukum dan mencari orang yang telah menuduhnya dalam petisi tersebut? Mengupload kegiatan Oki sehari-hari yang Oki rasa itu bermanfaat untuk teman-teman. Contoh, misalnya Oki upload tentang anak Oki upload tentang Maryam atau Khadijah yang pakai kerudung misalnya. Sebenarnya itu hendak memberi pesan, ayo anak-anak kecil berjilbab, ayo tante-tantenya juga berjilbab yuk gitu. Atau misalnya Oki mengupload kegiatan Maryam yang lagi sekolah misalnya. Itu ingin memberitahu sebenarnya kepada ibu-ibu di luar sana, ayo ibu-ibu, ini kegiatan Maryam bisa dilakukan di rumah loh, dengan kegiatan alat permainan edukasi yang dilakukan. Atau misalnya kegiatan Oki berdakwah misalnya, atau kayak kegiatan Oki datang ke sebuah kampus atau ke masjid. Di situ Oki sering ada postingan yang Allah Akbar gitu ya. Yal-yal begitu, ingin memberi semangat misalnya. Cuman mungkin memang apa yang Oki lakukan butuh dikoreksi, butuh dikritik, butuh diberi masukan. Makanya Oki berterima kasih atas apa yang terjadi pada hari ini, alhamdulillah. Tidak ada niat untuk show off. Tapi nggak ada niat untuk jalur hukum ya Mas ya? Alhamdulillah. Doain alhamdulillah aja. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Kalau dia menyampaikan umpamanya kesederhanaan, tunjukkan kehidupannya yang sederhana. Orang zuhud, orang yang berperilaku zuhud itu dia punya kelebihan harta banyak, tetapi hidupnya sederhana. Tapi kalau orang yang punya harta banyak lalu mewah-mewahan, yaitu namanya israf dan riya, pamer seperti itu. Itu menurut saya sudah berlawanan antara akhlak dai seorang yang mengajak kebenaran sementara dirinya sendiri itu belum benar. Ini koreksi lah ya sebenarnya ke kita. Di segmen Was-Was selanjutnya, seperti apa ungkapan kekecewaan dan kemarahan keluarga Yuyun ketika tersangka pelaku pemerkosa hanya dituntut 10 tahun penjara. Sementara itu bagaimana pula Nikta Gina berbagi kisah bahagia tentang kelahiran anak pertamanya.